Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kemarin kan belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Alfun Adam. Nah, di sini saya sebagai asisten untuk IT literasi yang diajar Pak Braf. Nah, kebetulan untuk hari ini Pak Braf ini berhalang hadir dan untuk penggantinya saya nanti untuk menyampaikan materi di IT literasi. Nah, untuk berhubungan dengan presensi, ya presensi itu nanti kita bisa absen di sinau.unisula.ac.id. Semua udah pernah pada ngecek belum untuk sinaunya itu? Udah, Pak. Udah. Tapi masih ini enggak, masih kosong kan ya absennya ya? Masih belum ada ya? Masih belum Ya, dibikin belum sama ada. Belum ada? Iya, belum ada. Ya, aku juga udah ngecek. Terus sudah bilang ke Pak Braf, tapi belum ditambahkan. Mungkin nanti coba ketua kelas, mungkin sama saya nanti tak bilang lagi ke Pak Braf buat bikin absennya gitu. Saya juga udah ngecek barusan tadi di kelas ITL JA gitu kan, itu masih kosong untuk kehadirannya gitu. Tuh ya. Oke, bentar. Saya izin untuk share screen. Sudah tampil ya untuk share screen saya? Bentar. Ya, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, mungkin biar lebih kenal ya untuk biodata saya. Bentar, saya share dulu. Nah, perkenalkan ya, nama saya Alfun Adam. Boleh dipanggil Adam atau Alfun. Mungkin lebih enaknya saya dipanggil Mas aja ya, jangan Bapak gitu. Kelihatannya tua banget. Biar kita lebih santai aja gitu. Jadi enaknya kita manggil saya pakai Mas aja gitu. Kebetulan saya ini staf di Unisula, yaitu di unit sistem informasi ya untuk saat ini. Nah, ini untuk profil saya ya. Nama saya, kontak saya dan lain-lain ya. Ini untuk sekilas tentang profil saya. Nah, saya sekarang ini di unit sistem informasi. Oke. Nah, untuk IT literasi kali ini saya dapat info dari Pak Braf, kita lanjut ke materi yang MS Word. Gitu. Nah, untuk materinya silahkan bisa buka ya di itliterasi.unisula.ac.id ya, silakan dibuka alamatnya ini. Ya, kemarin kan sudah ya. Nah, ini kan kita nanti lanjut ke MS Word-nya ya. Nah, nanti kita akan latihan untuk penggunaan dari MS Word tersebut. Oke. Niru gambar. Oh, kan gambar yang foto bedanya. Ya. Semuanya sudah download ya untuk materinya ya, untuk materi MS Word. Berarti untuk di sini kebanyakan sudah bekerja ya, Bapak Ibu? Iya, Mas Adam. Kita dipanggil Mbak atau Mas ISA semuanya atau Adam. gimana ini berarti? Ya, Mas, ada yang di RSI Banjarnegara. Oh, ya. Tadi di Kalimantan itu yang Bukan Kalimantan, Banjarnegara. oh Banjarnegara, astagfirullah ya Banjarnegara ini. Jawa Tengah ya? Itu yang dikira Banjarbaru ya. Oh ya, Banjarnegara ngapak. Iya, nggak apa nggak enak. Oh, berarti ini kebanyakan udah kerja terus ikut kuliah online jurusan keperawatan atau kebidaannya? Maaf lupa saya. Perawatan. Perawatan ya? Oh. Oke. Oh ya. Berarti kelasnya itu online semuanya ya atau gimana? Online. Online ya. Oke.
Oke, mungkin untuk Bapak dan Ibu. Aku manggilnya nanya Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak ini enaknya. Mbak aja. Mbak aja ya. Biar seumuran. Ya biar seumuran, bener. Biar akrab. Nah, mungkin untuk Mas Mbak sudah nggak asing lagi dengan tools yang namanya MS Word. Ya, mungkin kalau pekerjaannya di bagian administrasi atau apa gitu ya, sering berhubungan dengan MS Word. Atau di sini ada yang di rumah sakit, apa tadi, perawat ya? Ini sering pakai MS Word juga, sering. Sering, Mas. Oke, biasanya untuk apa, Bu, Mbak? Penggunaan MS Word-nya? Buat surat pengajuan. Bikin surat menyurat gitu ya. Oke. Nah, jadi MS Word ini salah satu tools ya yang digunakan untuk mengolah kata ya. MS Word ini dia berbayar gitu. Jadi ada lisensinya. Jadi kalau kita mau pakai yang nggak berbayar, sebenarnya kita bisa pakai yang namanya Google Doc ya, itu online, diaksesnya secara online Google Doc itu. Nah, cuman di Google Doc itu pasti ada fitur yang nggak ada nih di MS Word yang biasa kita install di desktop gitu. Biasanya ada yang nggak ada yang nggak jalan lah ketika kita ngetik di Word biasa yang diinstal di desktop ataupun laptop, terus filenya kita import ke Doc. Kadang tuh ada beberapa yang nggak bisa jalan dengan semestinya gitu. Ada juga aplikasi pengolah kata lain yang free ya, seperti Library Office gitu ya, Open Office dan lainnya gitu. Itu salah satu aplikasi pengolah kata yang free. Cuman emang aplikasi pengolah kata yang istilahnya paling banyak digunakan di instansi, paling digunakan di berbagai lembaga, yaitu salah satunya aplikasi MS Word ya, karena itu tadi mungkin orang sudah nyaman pakai MS Word dengan desain UI UX-nya yang apa ya, yang enak dilihat dan enak dipelajari gitu. Nah, sekilas tentang Microsoft Word ya. Microsoft Word ini ada beberapa versi ya, versi 2000, 2003, 2007, 2010 sampai 2016. Dan yang terakhir ini ada ya 2019 gitu. Ada juga kalau nggak salah 2021 ya, kalau nggak salah itu ada yang terbaru lagi gitu. Nah, dari perbedaan tahun-tahun ini ya, pasti yang berbeda itu dari segi fiturnya pastinya berbeda-beda. Biasanya dengan MS Word yang paling update ataupun paling baru, otomatis fiturnya paling lengkap gitu dibanding dengan MS Word di tahun yang lebih lama. Mungkin ini sudah nggak asing juga dengan tampilan dari MS Word ya. Seperti biasa, ini tampilan ketika awal kita membuka dari Microsoft Word-nya ya, seperti ini. Ya, kita nanti ini tuh kayak semacam dokumen yang sudah kita buat, yang sudah kita simpan. Dan ini kayak template ya, semacam template. Jadi di MS Word ini kita juga bisa bikin kayak cover buku gitu ya. Terus kita bikin semacam CV ya, kayak misalkan kita mau ngelamar kerja nih, kita mau bikin CV gitu kan, kayak nama, alamat, tanggal lahir dan lain-lain. Itu juga kita bisa pakai yang namanya MS Word. Nah, ini untuk tampilannya ya. Di sini ada akses cepatnya ya, untuk quick access biasanya ini untuk undo, untuk misalkan kita pengen apa ya, membatalkan perintah yang sebelumnya gitu. Terus juga di sini ada menu-menu utama ya, ataupun tab menu. Di sini ada file, biasanya kalau file ini nanti untuk menyimpan ya, di sini ada home. Nah, di home ini ya ada semacam untuk pas ya dan lain-lain ya, mungkin ini sudah nggak asing lagi untuk Mas dan Mbak dari tampilan MS Word. Atau ada yang belum pernah buka aplikasi MS Word? Ada? Semuanya lah ya. Hampir semuanya pasti sudah pernah pakai gitu.
kecuali mungkin orang tua saya ataupun yang sudah sepuh gitu ya, yang sudah istilahnya sudah pensiun gitu ya, sudah lama gitu, mungkin nggak pernah pakai yang namanya Office gitu, karena masih manual. Nah ini untuk menu-menunya, ya kalau kita bikin new, bikin baru, ya dan lain-lain. Ya, ada menu home ya. Ini home-nya di sini ada untuk copy paste dan lain copy. Ada juga untuk insert. Biasanya insert ini kita bisa untuk menambah foto, terus kita bisa nambah kayak flowchart gitu ya. Nah ini insert. Terus kita bisa menambah tabel ya. Itu kita ada di menu insert. Ini kebetulan kan waktunya mepet ya sama apa ya, sama sholat asar gitu. Kita lanjut atau kita break dulu enaknya nanti jam 3 atau jam berapa? Gimana? Sholat dulu aja, Mas. Sholat dulu aja jam Oke, 3 atau sholat jam dulu aja. Nanti Sholat. dilanjut lagi. Udah azan belum ya? Kalau di ini. Udah ya kelihatannya ya? Barusan. Barusan ya. Ya, mungkin jam 2.55 ya kita sholat dulu. Nanti kita join lagi jam 3 lebih 10-an atau jam 3 lebih 15 gitu. Ya, mungkin ini kita pengenalan dikit untuk materinya. Jadi sebenarnya materi yang di-share di IT Literasi ini dia menjabarkan mengenai fitur-fitur yang ada di Office aja gitu kan. Nah, kayak untuk home itu apa aja, insert itu ada apa aja gitu ya. Terus layout apa aja. Nah, itu lebih ke teorinya ya. Di desain itu apa aja sih? Di desain ini kita bisa bikin ya ini ya untuk tulisan title-nya pengen seperti apa. Kita bisa ngerubah font, color-nya gitu. Terus untuk mengatur layout-nya kita bisa masuk ke menu layout ya, di margin, kita ngatur marginnya, jaraknya dan lain-lain. Itu berhubungannya ada di layout. Terus juga ya ada reference ya. Reference ini untuk biasanya untuk kayak kita bikin semacam kepenulisan ya, kayak berhubungan dengan daftar isi, daftar pustaka dan lain-lain gitu ya. Kita juga nanti bisa menggunakan yang namanya ada di menu reference. Terus ada juga di sini ada menu my links ya. Mungkin kalau kita di kantor jarang ya pakai fitur kayak my links ini. Kalau yang apa biasanya cuma dipakai untuk surat menyurat, mungkin lebih sering kita pakai yang namanya di fitur di home, insert, design ya, dan juga layout gitu ataupun view. Ya. Nanti untuk prakteknya ya, kita akan coba buat yang namanya drop cap. Ada yang tahu nggak drop cap? Ada yang tahu untuk drop cap, Mas Mbak? Ada yang pernah dengar nggak? Baru dengar, Mas. Baru dengar ya? Drop cap ini, misalkan kita sini aja deh, drop cap. Ya. Drop cap itu semacam kita nanti membuat ini ya, huruf yang besar ini di paragraf tersebut gitu. Ini tuh namanya istilahnya tuh drop cap gitu. Drop cap. Terus sudah nanti kita coba praktek bikin bullet ya. Jadi silakan Bapak Ibu download dulu.
bisa download ini ya latihan 1. Nanti kita coba praktek bareng-bareng bikin yang namanya drop cap, ballet, column, numbering, terus juga nanti kita bikin tabel, bikin merge ataupun kita gabung baris kolom kita gabung, terus kita bikin header dengan word art. Lalu kita yang terakhir nanti kita bikin yang namanya SEP ya, kayak misalkan di SEP ini kan kita bisa bikin buat alur bisnis, flowchart gitu ya, ataupun kita bisa bikin struktur organisasi, itu kan kita nanti bisa pakai yang namanya SEP. Oke, kalau gitu kebetulan ini udah asar ya, kita sholat dulu. Nanti kita join lagi, berarti jam berapa ini enaknya? Halo? Monggo sama Mas Adam aja, enaknya Oh, jam sama aku berapa? aja ya. Oke. Iya, Jadi nanti kita kita join ngikut. sekitar paling telat mungkin jam 3.15 lah ya. Cukup lah Mas ya Adam, izin 3.15. Mas Adam. Ya, gimana, Pak? Punten. Nanti jam 4 ada mata kuliah anak juga loh. Kira-kira waktunya gimana? Mohon maaf. Mata kuliah anak gimana maksudnya, Pak? Nanti ada mata kuliah, ada materi kuliah anak jam 16. Oh, buat Bapak gitu. Jadi Bapak nggak bisa ikut. Oh, kira-kira gimana? Nggak apa-apa sih, Pak. Kalau misalkan, ya semoga sih nanti cepet ya, nanti latihannya. Asalkan nanti on time, jam 3.10 atau 3.15 datang. Insya Allah sih untuk prakteknya ini cepet kok. Oh, siap. Insya Allah sebelum jam 4 sih selesai gitu. Siap. Ya. Yaudah kalau gitu kita istirahat untuk sholat dulu. Nanti kita lanjut lagi jam 3.10. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk download ininya ya, yang tadi di IT literasi, yang pertama ya. Silakan download. Nah, kalau di-download kan nanti seperti ini ya isinya, isi dari MS Word-nya. Nah, ini seperti teks ya, teks tulisan ini. Nah, nanti di teks tulisan ini kita nanti akan bikin yang namanya drop cap, terus ballet ya ataupun lingkaran, terus kita nanti bikin kolom dan juga kita bikin numbering gitu. Oke, silakan ya downloadnya di itliterasi.unisula.ac.id, terus yang paling bawah yang latihan 1. Oke. Sudah ya, sudah pada download ya? Atau ada yang bingung untuk downloadnya? Oke. Kalau sudah semuanya, kita yang pertama kita akan bikin yang namanya drop cap ya. Drop cap itu kita bikin hurufnya ini menjadi besar ya. Ini kan ukuran fontnya 11 gitu ya. Nah, nanti misalkan kita bikin salah satu huruf ini menjadi lebih besar dari huruf yang ini gitu ya, dari huruf yang selain huruf M. Biasanya kan ditulisan di koran atau di buku atau di majalah kan ada ya format yang seperti itu gitu. Nah, gimana caranya? Oke, mungkin kita benarkan dulu ya untuk formatnya menjelang ini. Kita bikin kita bikin sentence case. Ya. Biar huruf awalnya ini kapital. Terus untuk membuat yang namanya drop cap, kita masuk ke yang namanya home. Masuknya namanya insert, maaf. Kita masuk ke ini ya. Di bawah menu teks ini ada yang namanya drop cap. Nah, kita klik ini ya, drop. Jadi kita buat huruf M, huruf yang paling depan ini kita bikin hurufnya ini menjadi lebih besar. Oke ya. Seperti ini.
Oke. Nah, setelah membuat drop cap, kita akan membuat yang namanya balet ya, ataupun lingkaran-lingkaran kecil. Nah, untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil, kita bikin di paragraf yang kedua ini. Ya, seperti biasa, kita masuk home, kita hurufnya ini istilahnya biasanya kan kalau kita nulis huruf di awal ini hurufnya kan kapital gitu ya. Kita rubah sentence case ya. Untuk membuat sebuah balet ataupun lingkaran, kita bisa pakai ini ya. Ini kan sebenarnya macam-macam sih, kita bisa pakai kotak ya, ataupun seperti ini, ataupun checklist dan yang lain. Ya, mungkin udah sering juga ya bikin seperti ini, misalkan bikin list. Nah, seperti ini. Ini namanya balet ya. Oke. Nah, setelah kita membuat balet, kita membuat yang namanya kolom. Kita lanjut ke paragraf yang selanjutnya. Ya. Kita bikin jadi 3 kolom. Ya, kita bikin jadi 3 kolom. Ya, seperti ini ya. Untuk kolomnya. Mungkin biar lebih rapi, kita bisa rapikan lagi. Ini kan hurufnya seperti ini ya. Untuk agar rapi, kita bikin 3 kolom seperti ini dulu ya. Nah, ini kan titik, kita enter aja biar kayak gini. Biar lebih rapi. Nah, ini udah kita bikin 3 kolom. Nah, kita coba pisahkan di antara 3 kolom ini dengan garis. Dengan cara kita klik. Ya. Klik yang ini ya. Ini kan istilahnya rules ya. Ataupun penggaris. Nah, kalau misalkan nggak ada gimana nih rulesnya? Biasanya ada di view. Mana ya? View, review ya? View. Biasanya di view ini nanti ada checklist gitu. Kita checklist rulesnya kalau ini nggak ada. Nah ini ya ruler. Ya ini kita bisa kasih ruler biar di sini ada kayak semacam penggaris. Kalau misalkan masih yang belum ada, kalau grid line ini ya seperti ini, navigasi seperti ini. Terus kita coba mau bikin garis tengah di antara 3 kolom. Untuk buat garis tengah di antara 3 kolom, kita klik kanan yang di ruler ini. Ya. Lalu kita klik line between ya. Kita bikin garis di antara 3 kolom. Gitu ya. Kita klik oke ya. Jadinya seperti ini. Oke, kita ini bikin hurufnya biar ini sesuai ini ya, kepenulisan. Terus ini juga. Biasanya kan kalau kita membaca kalimat kayak gini ya, ini kan nanti kayak semacam bikin list, kalau enggak kita bikin urutan gitu. Nah, di sini kita coba bikin pakai yang namanya number. Kita masuk ke ini ya, bagian ini ya. Ini kita bisa pakai number. Nah, ini kan untuk pelatihan yang pertama ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ketinggalan? Iya, jadi ini namanya drop cap ya. Terus ini kita bikin semacam list gini ya, pakai bullet. Terus kita dari paragraf ini kita pisahkan jadi kolom ya, jadi 3 kolom. 1 2 3. Lalu kita kasih garis di antara kolom tersebut, di antara 3 kolom tersebut. Terus juga kita bikin ini kan biasanya kalau ada kalimat seperti ini ya.
Ini kan bisa kayak urutan ataupun list ataupun apa gitu ya, yang menyesuaikan gitu. Nah ini 1, 2, 3, 4. Nah ini contoh di latihan pertama. Ya, ini kan ada di IT literasi ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bikin tabel. Oke. Mungkin kita di halaman yang selanjutnya aja ya. Di sini ya. Kita bikin tabel. Tabelnya ini kita bikin tabel bisa dengan cara kita pakai insert ya. Ada di insert terus ini table. Ya. Kita bisa drag seperti ini. Ya. Misalkan kita mau nambah kolom, nambah baris, bisa kita tambah. Nah ini. Ataupun kita mau nambah kolom, juga kita klik kanan aja, terus bisa kita mana nih biasanya add insert. Nah, insert kolom left atau right ya. Bisa nanti nambah ini ya. Atau juga kita bisa bikin tabel, kita klik tabel, kita masuk ke yang namanya insert, kita masukin jumlah kolomnya. Misalkan kita mau bikin jumlah kolomnya tuh 4. Ya. Barisnya 9. Ya, kita klik oke. Oke ya. Sudah. Nah, kalau sudah kita bikin kolomnya 4, barisnya 9, kita coba mau merge ya, ataupun kita mau menggabungkan kolom tersebut. Gitu. Nah, untuk menggabungkan kita bisa pakai yang namanya merge ya. Ya. Kita bisa menggabungkan berapa kolom, misalkan mau 3 kolom, 2 kolom ya. Dengan cara kita blok. Ya, misalkan kita mau menggabungkan kolom yang pertama, kita blok aja. Kita klik kanan, kita merge cell ya. Jadi kita menggabungkan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Gitu. Oke. Kalau sudah, kita bikin yang namanya tulisan ya di sini. Ya. Kita bisa pakai ini ya, tulisannya. Misalkan kita di sini menulis tulisan, ini cuma contoh ya, mungkin bisa diterapkan. Ya, kita pas ya, biar pas ini ukurannya kita paskan saja. Kita coba bikin jadi 26. Oke. Oke ya. Kita buat seperti ini. Terus kita coba merge lagi untuk barisnya.